and you heard my prayer. Shalom saudaraku, selamat hari Natal. Damai sukacita Natal bersama dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, langit, bumi, laut serta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Engkau yang sudah menjelma menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami beribadah pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk beribadah Tuhan. Urapi setiap kami pelayan-Mu Bapa, dan semua anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah live streaming ini. Bapa, siapkan kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan, jika
Tidak ada yang menyamai Engkau Tuhan. Terima kasih. Selamat datang Engkau di dunia ini. Kami memperingati hari kelahiran-Mu Bapa. Engkau yang turun dari surga. Kiranya semua menjadi berkat bagi kehidupan kami. Selamat datang Tuhan Yesus, Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya jemput Engkau bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan umat. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan dari sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat kau bersama dengan berita surga dan
suara-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga yang baik, pendengaran yang baik, hati yang dapat menerima, dan konsentrasi buat firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam kemuliaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan. Bagi
yang telah lahir dinobatkan jadi raja. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam renungan firman tentang Natal pada pagi siang hari ini. Kita berdoa. Maha Kudus Bapa Sorgawi, terpuji dan namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena atas izinmu dan utusanmu, Kristus Yesus Juru Selamat Putramu yang kudus, firman yang keluar dan datang dari Engkau, datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Kelahirannya hari ini kami peringati. Jadikan Natal kudus pada saat atau hari ini menjadi kesukaan bagi seluruh dunia, dan khususnya kami yang mengambil bahagia pada pagi siang hari ini dalam ibadah live langsung bersama dengan Engkau. Hadiratmu menjangkau kami semuanya. Kami siap menerima firman Natal itu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom alaikum buat kita sekalian pada pagi siang hari ini. Ya, perkenankan saya mengucapkan terlebih dahulu selamat hari Natal 25 Desember 2022. Selamat memperingati hari kelahiran manusia Kristus Yesus. Ya, jadi bukan kelahiran Tuhan Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta tidak dilahirkan. Di nama Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Natal tahun 2022 ini yang tepat pada hari Minggu sekaligus hari perayaan Natal 25 Desember. Itu berarti berkat double bagi kita semuanya pada hari ini. Tema yang kita ambil pada Natal tahun ini adalah Raja Maha Besar di Sion, atau Sang Natal Raja Maha Besar di Sion, kota Raja Daud. Mari bersama-sama kita membaca ayat pengantar kita di dalam Mazmur 48 ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur bagi Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Saya tambahkan Mazmur 99 ayat yang kedua. Tuhan itu maha besar di Sion. Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Saudaraku dikasih Tuhan, pemazmur dengan jelas diperlihatkan dalam satu visi daripada Tuhan untuk hidupnya sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia memuji dengan sangat kepada Tuhan. Oleh karena penglihatan atau visi ini, di mana kota Allah diperlihatkan kepadanya, gunung daripada Tuhan yang kudus menjulang permai, dikatakan adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Artinya semua bangsa mendapat kesempatan, diberi kesempatan, dipanggil, diajak oleh Sang Pencipta untuk menikmati gunungnya yang kudus, yang permai. Apakah namanya dikatakan? Itulah Gunung Sion, jauh di sebelah utara kota Raja besar. Saudara yang dikasih Tuhan, sejalan dengan itu, pada waktu orang-orang Majus datang saudara dikasih Tuhan dalam perjalanan panjang berbulan-bulan, 4 bulan lamanya, untuk bertemu dengan sang raja, karena melalui penglihatan bintang yang bersinar itu untuk menuntun orang-orang Majus, memberitahukan kepada dia satu berita, bahwa seorang besar, seorang raja, raja yang di atas segala raja, lahir di Yerusalem, tepatnya di Bethlehem. Nah, saudara mengasihi Tuhan, berita yang sama Raja Daud lihat. Dan bagi kita semuanya, biarlah berita ini menjadi satu tanggapan atas undangan Tuhan bagi kita semuanya, untuk datang bersama-sama ke Gunung Sion, ke tempat kediaman sang raja.
di mana dia akan memerintah sejak lahirnya sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak dapat lagi digoncangkan, tidak dapat lagi ditiadakan. Raja-raja di bumi ini, di seluruh negara, naik tahta turun tahta, lahir untuk wafat, tetapi sang raja di atas segala raja, Raja Maha Besar itu tidak akan berakhir pemerintahannya, kekal selama-lamanya. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena itu saudara kasih Tuhan, memiliki sang Raja Maha Besar ini adalah satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita umat Tuhan yang telah diselamatkan, dipanggil, ditebusnya, agar kita memiliki sang Maha Besar dan sang Maha Besar Raja di atas segala raja ini. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa memiliki sang Raja ini akan membawa kita kepada saudara kasih Tuhan kondisi yang sangat indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau memperlihatkan kepada saudara, ada satu ayat dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 berbunyi sebagai berikut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saudara pun dikasih Tuhan, Rasul Paulus menyatakan hal ini. Sebagai seorang rasul, dia mengutip apa yang telah dinyatakan pemazmur juga oleh Daud dalam Mazmurnya 110 ayat yang ke-1. Apa yang diperlihatkan dan apa yang dilihat oleh Raja Daud, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana sang Raja Maha Besar itu lahir. Dia akan memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Oleh karena jatuhnya manusia dalam dosa diwakili oleh Adam dan Hawa, sehingga semua manusia jatuh dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah terputus hubungan dengan Sang Khalik yang sangat mulia dan amat maha mulia itu. Tetapi kita melihat cahaya kemuliaan Allah itu datang kembali melalui kelahiran Sang Natal itu, Kristus Yesus Sang Raja di atas segala raja. Dan dikatakan saudara kasih Tuhan, bukan saja cahaya kemuliaan Allah, dikatakan gambar wujud Allah. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah dan tidak akan pernah dapat melihat Allah sampai bertemu di surga nanti. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Seluruh nabi-nabi tidak pernah melihat Allah. Kapan mereka melihat Yehova? Kapan mereka melihat Elohim itu, Sang Pencipta itu? Wujudnya di dalam Kristus Yesus. Di dalam perjanjian lama nabi-nabi melihatnya sebagai seorang kasih Tuhan, Giovanni daripada Allah. Wujud Allah dalam bentuk rupa, entah itu malaikat huruf besar M, kalau malaikat biasa huruf kecil M, dalam wujud malaikat, dalam wujud seluruh terang dan lain sebagainya. Kita melihat, itulah yang dilihat oleh Abraham, itulah yang ditemui oleh Musa, itulah yang dilihat oleh Yosua, itulah yang dilihat oleh nabi-nabi yang lain, saudaraku. Kristus Yesus dalam Giovanni Allah di dalam perjanjian lama, dan sekarang lahir sebagai manusia yang wujudnya langsung dilihat oleh ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia. Dan itu adalah kesaksian sejarah yang tidak bisa dibantah, saudaraku, karena bukan satu dua orang melihat dan bertemu, menikmati tangan kuasanya yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, kusta, buta, timpang, bisu, tuli, dirasuk setan, semuanya dilepaskan. Itulah wujud Allah yang dinyatakan. Jadi kita melihat cahaya kemuliaan Allah dipulihkan pada manusia. Gambar wujud Allah diberikan, dilihat, dinikmati oleh manusia. Dialah yang menopang segala sesuatu, dikatakan dengan firman-Nya. Ya, dia adalah firman Allah itu sendiri, saudara. Karena itu tidak pernah Yesus berkata, beginilah firman Bapa di sorga, atau demikianlah firman Tuhan Allah, tidak pernah. Dia berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Artinya apa? Dia berfirman sama seperti
Bapa Sorgawi berfirman, karena Bapa dan Putra adalah satu. Dia keluar dan datang dari Bapa. Dia adalah firman wujud Allah yang dinyatakan, yang diperdengarkan kepada dunia selama ini, dan sekarang dalam wujud manusia, Sang Natal itu lahir untuk memberikan kepada manusia satu kepastian final bagi manusia. Tidak ada duanya dan tidak terbantahkan dan tidak ada jalan lain. Karena itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui atau bersama-sama dengan aku. Karena itu saudara Tuhan, dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, firman kekuasaannya. Dan dikatakan di sini, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Jangan kita bayangkan bahwa di sorga itu ada dua kursi, ada Bapa, ada Yesus Sang Putra di sebelah kanan. Bukan maksudnya demikian. Ini adalah satu kegenapan daripada Kristus sebagai Raja. Karena saudara kasih Tuhan, bait suci itu ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu Shekinah Allah ada di situ, kehadiran Allah ada di situ di ruang Maha Kudus. Dan di sebelah kanan ruang Maha Kudus itu adalah tahta Daud. Itulah yang maksud sebelah kanan. Dia Sang Raja diurapi, ditetapkan datang sebagai manusia. Karena saudara kasih Tuhan, Kristus ya, yang diurapi dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Saudara kasih Tuhan, dalam jabatan apa? Dalam jabatan nabi, dalam jabatan rasul, diurapi sebagai nabi, rasul, imam, dan raja. Khususnya saudara kasih Tuhan, jabatan imam, besar, agung, dan raja. Karena itu dalam Mazmurnya saudara kasih 110 itu dan seterusnya, saudara akan mendapati bagaimana Sang Raja itu yang maha besar itu adalah saudara kasih Tuhan, dikatakan imam besar agung menurut peraturan Melkisedek, kekal. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur memiliki itu. Dan selanjutnya dalam kelengkapannya sebagai Kristus yang diurapi itu, dia adalah nabi di atas segala nabi, dia adalah rasul di atas segala rasul. Betapa lengkapnya saudara memiliki Sang Raja di atas segala raja, imam besar agung itu, nabi di atas segala nabi, rasul di atas segala rasul itu. Merujuk itu saudara kasih Tuhan, artinya apa? Duduk di sebelah kanan Bapa Sorgawi. Maha Kudus dan tahta Daud itu sekarang disatukan dalam pribadi Sang Natal, Kristus Yesus. Tuhan menjadi manusia, Tuhan manusia 100% dan Tuhan 100%. Karena itu saudara kasih Tuhan, Ibrani menyebutkan hal itu dengan jelas. Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan Yesus dengan jelas pula dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-42 kita lihat. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Yesus bertanya kepada orang-orang yang datang mau mencobai dia. Anak siapakah dia? Kata Yesus. Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ya, kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, huruf besar, tuannya, ya, junjungannya, rajanya. Daud raja, tapi sekarang dia menjunjung sang anak itu, keturunannya sebagai manusia, tetapi sekaligus adalah raja di atas segala raja, tuannya. Sehingga Daud berkata, saudaraku, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ya. Ayat 43 katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Yesus merujuk pada kerajaannya sebagai raja di atas segala raja maha besar yang diurapi khusus. Pasal 22 ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak bisa dimengerti oleh mereka yang hanya memakai akal kedagingan mereka. Tapi mereka dituntun Roh Kudus tahu persis bahwa Kristus Yesus bukan hanya sekedar keturunan Daud dalam jabatan sebagai raja,
tetapi raja di atas segala raja, karena diurapi adalah Kristus Sang Mesias itu, Imam Besar Agung dan raja di atas segala raja, Raja Maha Besar. Ya, pasal 26 ayat 63 berkata begini Matius. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Raja segala raja, Raja Maha Besar, bukan hanya memerintah, mewujudkan, memperlihatkan kepada Anda dan saya, saudara memiliki sesuatu yang luar biasa, keajaiban daripada pesan Bapa sendiri. Tapi dikatakan di sini, Dialah yang akan datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim, sebagai Tuhan alam semesta untuk menghakimi semua ciptaannya, khususnya manusia. Karena itu suruh kasih Tuhan, Anda dan saya siapkan diri untuk menyambut kedatangannya itu. Saudara kasih Tuhan, karena jika mereka menolak Tuhan, jika mereka menolak Sang Juru Selamat, akan terjadi tangis duka yang terpisahkan. Satu kali waktu umat Tuhan, ya, mereka tergiur dengan berhala-berhala, mereka menolak Sang Mesias itu. Yesaya pasal 35 ayat 8 berkata, ya, Mazmur 137 maksud saya, dikatakan di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk menangis sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Kita melihat kelompok umat Tuhan pernah menolak akan Sion itu. Tapi kita melihat saudara kalinya mereka dipisahkan dari Sion, barulah mereka sadar mereka berada di tempat tangis dan duka cita. Mereka berada di tempat perbudakan kembali sama seperti sebelum mereka keluar dari Mesir. Sekarang di Babel. Karena itu saudara dikatakan di sanalah kami duduk sambil menangis apabila kami mengingat Sion. Mereka hanya bisa merenungkan Sion yang mereka tinggalkan. Terpaksa mereka tinggalkan karena ditawan. Ayat 2, pada pohon-pohon gandar rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kecapi ini melambangkan apa? Iringan sukacita. Artinya mereka sudah kehilangan sukacita. Tidak ada lagi sebagai pengiring sukacita, tidak ada lagi sebagai sumber sukacita. Mereka menggantungkan kecapi mereka, mereka menangis, mereka berduka cita. Karena mereka mengabaikan betapa indahnya diam di Sion dalam pemerintahan Sang Raja di atas segala raja itu. Ya, ayat yang ketiga, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bangsa-bangsa menginginkan nyanyian sukacita Sion, tapi mereka menggadaikannya, mereka meninggalkannya, mereka menista Sang Raja dan segala raja itu, Raja Maha Besar itu. Karena Daud sudah mengingatkan mereka melalui Mazmurnya begitu banyak, supaya mereka setia pada Tuhan. Ya, nah kita melihat itulah yang terjadi, saudaraku. Ayat 4, bagaimana kita menyanyi Tuhan di negeri asing. Mereka begitu rindu negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagaimana dengan Anda? Mungkin kita tidak rindu tanah Yerusalem secara fisik, tapi ada satu Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Di sanalah hati kita, di sanalah kerinduan kita, di sanalah tujuan kita, saudaraku. Itu adalah tujuan yang pasti, yang tidak terelakkan untuk kita yang diselamatkan. Bagi mereka yang tidak diselamatkan, tidak akan pernah ada di sana. Karena itu dikatakan di Yesaya pasal 35 ayat 8, di situ ada jalan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir, orang yang najis tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ. Hanya orang-orang yang diselamatkan menerima Sang Mesias, Sang Natal itu, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi, sukacita kekal, ya, meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Pasal 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama.
dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Anak-anak akan bersama-sama berbaring, sedang singa dan akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku, kata Tuhan yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Kita melihat inilah Yerusalem baru yang disediakan oleh umat Tuhan. Di sana tidak lagi kejahatan, di sana tidak lagi pertikaian, di sana tidak lagi persenggolan, di sana tidak lagi ketersinggungan, di sana tidak lagi ambisi yang lain selain daripada memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Di sana bahkan anak-anak sebelum kasih Tuhan bermain-main dengan ular beludak yang tidak akan ada racunnya lagi, tidak menggigit lagi. Singa, beruang dan domba, lembu semuanya menjadi satu, makan dari makanan Tuhan yang memberikan hidup bagi mereka dan Anda dan saya. Karena itu sebelum kasih Tuhan kita melihat, jangan menerima tangis dan duka terpisahkan karena Sion, tapi kita akan menerima puncak kebahagiaan karena kita menuju dan sampai pada Yerusalem baru itu, Sion yang baru dalam pemerintahan Raja yang Maha Besar, Immanuel, Mesias dan Kristus itu. Karena itu, kini hati dan jiwa kita dan hidup kita menjadi tenang karena memiliki saudaraku Raja yang Maha Besar itu. Itulah yang disebutkan oleh malaikat Tuhan pada waktu dia memberikan kabar tentang kelahiran Sang Natal itu. Lukas 2:11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, bagi siapa dia lahir? Bagi Anda dan saya, yaitu bagi Anda dan saya yang membuka hatinya. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun menderitanya dia atau senangnya dia, bagaimanapun jabatannya, bagaimanapun kaya miskinnya dia, melarat ataupun saudaraku berlimpah, bagi mereka yang menerima Sang Natal lahir bagi dia, bagi dialah, bagi orang itulah Sang Juru Selamat lahir. Dia menjadi Kristus yang diurapi, Raja di atas segala raja, Raja yang Maha Besar. Dia sekaligus adalah Tuhanmu, dan dia lahir untuk Anda dan saya. Karena itu biarlah nama Tuhan dimuliakan, karena kita memiliki semuanya itu. Kita menjadi tenang, kita berlindung padanya, dan kita akan dipimpin oleh Dia, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat penebus segala dosa kita. Janji Tuhan ya dan amin. Ayat penutup saya bacakan. Sebab Kristus adalah ya dan bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia Yesus kita mengatakan amin bagi kemuliaan Bapa Sorgawi Sangkali. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua orang yang telah disediakan dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, dan sekali lagi saya menyampaikan sebelumnya kita berdoa. Selamat hari Natal 25 Desember 2022. Selamat memperingati hari kelahiran manusia Kristus Yesus. Selamat saling memberkati dalam Natal kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Sekaligus saya sampaikan selamat sejahtera menyambut tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha Kudus Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu dari kekal selama-lamanya sampai kekal selama-lamanya. Karena Engkau memberikan Sang Putra bagi kami, Engkau urapi sebagai Mesias, Kristus bagi kami, sebagai Imam Besar Agung bagi kami, sebagai Raja di atas segala raja, Raja Maha Agung dan Maha Besar, sebagai Nabi besar, sebagai Rasul di atas segala Rasul. Terima kasih buat segala pemberian-Mu Bapa. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Saat ini kami mengangkat hati dan tangan kami. Ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati semua umat-Mu dengan berkat Natal khusus hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Natal turun atas kehidupan kita, sehingga roh, jiwa dan tubuh kita keberkatan sekarang dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati Natal hari ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, berkat Natal menjadi bagian orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang senantiasa menaruh hatinya bagi Tuhan, orang-orang yang senantiasa mendidik akan firman-Nya. Semua itu akan diberikan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Natal menjadi bagian kita, menjadi rema firman-Nya dalam hidup kita. Pengumuman, saudaraku, ibadah tutup tahun 31 Desember pukul 20 WITA jam 8 malam ya. Ibadah akan disertai perjamuan kudus. Saudara-saudara bisa siapkan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing yang ingin bergabung dengan kami. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih dengan firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus menyampaikan lebih jauh dalam kehidupan kami. Demikian kami serahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Setiap persembahan kami bawa dalam tangan Tuhan. Memberkati. Kau melihat hati-hati kami yang memberikan sesuatu yang tidak berharga ini Tuhan, tetapi dengan hati yang rendah, hati yang syukur, dengan keikhlasan kami mau Tuhan, supaya pekerjaan-Mu dapat dikembangkan, supaya pekerjaan-Mu terus diluaskan Bapa. Terima kasih Bapa. Di sini ada titipan persembahan dari Sus Emma dan Teli, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekaligus kita akan tutup ibadah kita. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa, angkatlah tanganmu. Kita angkat satu pujian Pusanjung di tempat ini. Mari saya menjemput engkau sekali lagi bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak
ekonomi bangsa ini Tuhan tidak mengalami kekacauan. Terima kasih Bapa. Ada di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua doa kami. Haleluya. Mari sudah jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati dan iman kita untuk menerima berkat yang baru, berkat Natal pada pagi siang hari ini. Turun dan terimalah dengan iman nikmat rahmat daripada Allah Bapa Surgawi, memberkati kita dengan berkat Natal. Turun dan terimalah kasih sayang, belas kasihan, dan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Natal itu. Turun dan terimalah Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan membawa iman keselamatan kita sempurna saat Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah Natal kita dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati kita di hari Natal sukacita ini. Sampai bertemu malam tahun baru jam 8 malam.